Oke, di rumus persen di materi hari ini kita masuk ke crossover. Saya permudah aja. Jadi jaraknya itu saya bagi dengan 1000 supaya dia menjadi satuan kilometer. Ya, saya bagi dengan 1000 supaya satuannya menjadi kilometer. Nah, gitu aja. Kemudian kita kemarin udah belajar tentang roulette wheel ya. Saya coba dulu yang sederhana di sini, misalkan jumlah kendaraannya 2, jumlah individunya ada 2. Oke, misalkan ya. Kita running. Nah, artinya di sini dengan formulasi ini kita dapat ya. Pertama kan kita merandom ya, ceritanya ada 19 titik ya. Ada 19 titik. Jadi yang pertama ini ya, random pertama nih, random kedua, karena kita kenapa cuma dua? Karena kita hanya mau bikin dua individu. Oke. Jadi di soalnya tadi kita bikin sorry, jumlah kendaraannya ada dua, dua bagi dua nanti ya. Kalau individunya memang ada dua nih. Nah, nanti dibagi dua nih, segini sama segini dibagi dua. Yang pertama rutenya ini ya, 12, 8, 15 sampai 16. Terus ke awal lagi ya. Terus yang berikutnya ini dari awal ke 9, 19, 1 dan ke awal lagi. Oke, rutenya seperti itu. Kemudian di sini dia ngitung total nih. Dari sini saya perjelas ya. Pertama dari titik awal ke 12 ya. 12 tuh ini ya. 12 itu koordinatnya ini karena kan dari awal ke 12 ini kan koordinat awal ya. Ini koordinat awal saya perjelas lagi. Menuju koordinat 12. 12 tuh ini ya. 12 tuh lebih tepatnya ini nih ya. Nih, 12 itu 10, 6, 9. Koordinatnya apa beda? 12. Koordinatnya beda ya. 274 itu yang awal ya. Kok beda-beda ini? Titik awal tuh ini. Astaga, sorry. Ya ini awal ya. Awal itu kan ini harusnya nih. 394. 294. Oh ini dia pembulatan, sorry. Dia mungkin hanya menampilkan 4 digit di sini ya. Sedangkan di sini kan kita dapatnya 7 digit ya. Oke. Kemudian ke titik 12 ini ya. 229 sama ya. Nah, mungkin dia tadi karena kita bingung baca karena dia hanya ngebaca 4 digit. Ya, di sini hanya 4 digit. Nah, kita hitung manual dari koordinat ini ke koordinat ini pakai rumus Haversian, jaraknya adalah 1 km. Sebenarnya sekian-sekian meter ya, cuman karena kita bulatkan ke atas jadi 1 km ceritanya. Kemudian kita menuju dari titik 8 dari titik 12 ke 8 ya. Ini titik 12 ya, ke titik 8 ya. 8 tuh ini ya, 8 tuh ini 10 4 10 7 24 26 ya. 10 apa nih? Min 6. Dulu kok ini min 6 min 6 ini. Oh, ini kayaknya belum diganti ya, sorry. Saya belum ganti. Long keduanya belum saya ganti, benar. Jadi supaya jelas. Lat, lon, lat 2, lon 2. Benar ini. Ini lat ini. Lat lon, lat lon. Lat lon, lat lon. Oh, ini 2 ya mestinya ya. Oke, 2 ini mestinya nih. Karena kan data keduanya ya. Oke, karena kan ini 2. Karena kan ini kan ada 2 nih, materi apa ordo 1 ordo 2. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ini kan lebih jelas ya, kita tahu dari mana kesalahannya tahu. Nah, misalkan kita dari ini kan random lagi, dari awal kedua, ini awal menuju titik 2, 1 km. Kemudian dari 2 ke 12 ya. Dari 2 ke 12, berarti ini titik 2 ya, sama dengan ini, 2.
ke 12 ya, 1 km lagi. Dan seterusnya totalnya adalah 10 kilometer mestinya ya. Satuannya 10 kilometer ini. Per meter ya, km. 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 Tapi kalau mau dibuat meter ya H%-nya dibuang ininya ya, nggak usah dibagi 1000. Bagi satu aja, coba ulangin lagi. Nah, ini dia nih. Ini lebih rapi nih. 12 2 ya. Kayaknya satuannya udah kilometer deh ini. Kayaknya ini seperti kilometer sih karena angkanya sesuai nih 12 kilometer. Oke lah. Lanjut, kalau di total ya, kalau di total dari awal ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya, dibagi dua ya. Kita ngitungnya dibagi dua ya. Kenapa? Karena ada dua kendaraan tadi. Ya. Yang pertama dengan posisi ini 78 kilo, yang kedua dari posisi ini dapat 68 km. Ya. Fitnessnya 143 km. Jadi ini total kendaraan pertama ditambah kendaraan dua menghabiskan jarak tempuh semua 143 km. Ya. Kalau rute yang awal tadi yang ini total jaraknya 113 km. Kebayang ya? Ini yang kemarin sudah nih. Kemudian mereka melakukan apa? Seleksi. Kalau kita lihat individu satu ketukar individu dua ketukar individu satu ya. Substitusi ya. Artinya ada dua individu masing-masing sama dipakai sih, cuman dia dibalik aja nih ditukar. Ini kalau kita cek lagi dia artinya individu dua hilang nih kalau kayak gini ya. Individu dua hilang karena kalah dengan randomnya. Oke, dapatlah kita data ini, data apa? Fitness ya. Fitness ini adalah isinya sebenarnya data ini ya, data kendaraan. Nah, seperti ini sebenarnya. Ini ngambil data yang terakhirnya. Ya. Fitness itu kalau kita lihat 2 kali 2 kali 10 ya. 2 kali 2 ini kenapa? Karena ada dua individu ya, karena ada dua individu. 2 kali 10. Jadi kayak gininya ada dua maksudnya ya, kayak gininya ada dua. Cara menampilkan bentuk seperti ini gimana? Coba kita lihat. Bisa nggak sih? Kita oper variabel misalkan individu 1 sama dengan semua baris, semua kolom. Wah, dia ke bawah modelnya ya. Coba kalau kita ini kan. Kalau kita nggak bisa dia karena dia 3 dimensi ya. Kalau ini sih apa ya? Bisa nggak kalau kita lihat ini? Cara menampilkannya. Coba kita lihat ya, 89 beda susunannya. 85 85 9 13 14 dia gini ya, 85 9 13 14 3 18 6 1 11 12. Ini yang matriks susunannya beda ya. Sorry, susunannya agak beda ini. Maksud saya gini ya, maksud saya kita kembalikan ke awal gini, baru nanti kita lakukan proses crossover dari sini ke sini. Kalau seperti ini dia bingung bacanya nih, 85 dia ke bawah. Fitness I-nya ini kenapa dia menghasilkan bentuk seperti itu? I yaitu increment Harvey. Kita ulangin coba. Kita bikin variabel ngetes ya, kita latihan dulu ya. Misalkan kita bikin variabel A
A sama dengan zeros, misalkan 3 kali 5 ya, dan B sama dengan ons 3 kali 5 ya. Kemudian kita gabung nih ke dalam variabel fitness I. Ke 1, semua adalah A, yang kedua adalah B. Intinya kan kita tampung gitu ya. Coba kita lihat fitness I, dia bacanya seperti ini dia. Fitness I yang pertama semua bener sih 0 semua nih ya kan, karena yang pertama itu 0 semua dia, ya kan, A kan. Lalu fitness I yang kedua harusnya 1 semua. Nah, bener bacanya gitu dia, tetapi kan kita mengilustrasinya susah nih. Coba kita oper ya, kita oper coba. Oper ke variabel n sama dengan ini pasti 0 semua tadi. N adalah ini, waduh, n nya juga 3 dimensi ya. N nya jadi 3 dimensi juga rekan-rekan ya. Jadi harusnya n nya jadi 2 dimensi aja. Karena dia jadi 3 dimensi, jadinya bacanya susah kayak gini. Agak sulit lah maksudnya. Ya, benar sih, cuman dia agak sulit kita mengilustrasikannya ya. Oke, sekarang kita ubah ya dari 3D menjadi 2D. Tadi tampungnya fitness I ya. Oke. Berarti siapakah N? 3,5, jadi 3,5 ya, 3 baris 5 kolom. Ya, kita ubah menjadi 2D. Kita for loop dulu sebanyak individu ya. Kita for loop dulu sebanyak individu. Cross CR. Kita bikin matriks ya, matriks 0 lah. Matriks 0 adalah fitness I data ke I, semua baris semua kolom ya. Tapi ini masih 3 dimensi ya, walaupun dia sebenarnya depannya cuma satu. Contoh seperti ini, bacanya kan susah nih. Kita mau ngebacanya tuh seperti ini nih, kita membacanya seperti ini nih ya. Kita membacanya tuh seperti apa ya, seperti inilah. Nah, diubah menjadi model 2 dimensi gini nih. Oke, sebenarnya nggak diubah nggak apa-apa ya, cuman kan kita ingin ilustrasi ya, ada simulasinya. Oke, kita hitung berapa jumlah baris, kolom, dimensi baris kolomnya berapa sih? Nah, kita lihat di sini. Size ini bernilai 1, ini bernilai 3, dan ini bernilai 5 ya kan. Oke, kemudian kita bikin variabel M1 sama dengan sama dengan kosong. Kita bikin looping J di bawahnya. Satu tuh banyak baris. Satu tuh
banyak baris B, dan satu tuh ya, satu tuh banyak baris saja. Maka M1 ke J baris pertama ke semua kolom adalah ya M0 baris ke I kolom ke J semua data. Dapatlah kita M1 nya nih. Kita cetak ya di sini M display M1. Apakah dia bisa jadi 2 dimensi lagi? Ada kesalahan. 81 index out of range 81. Oh, bukan dari 0 tapi dari 1, sorry. 1 2 3. MATLAB itu selalu dari 1. Kesalahan di M0 IJ. 87 arraynya over. I CJ itu baris ya. 3 kan ya, 3 baris contohnya ya. 3 5. Kolom tuh 5 ya. C. Tapi ini kenapa nggak mau? I baris I kolom J semua data. Kadang ini belum tentu ya. B ini nggak tentu ya. Coba saya min 1 ya. Sama ya. Dia udah sampai 9 sih. Ini udah mau turun mestinya ini. MI kenapa ini? Coba saya display dulu coba. Kita cetak M0. Wah, M0 nya panjang ya. Siapa M0? 1 kali 2 kali 10. 1 bernilai 1, bernilai 2, bernilai 10. Coba M0 nya saya open. Tuh, ini 2 3 dimensi ya. Kok kenapa over dia nih? M0 ya. M0 tuh 1 2 10. 1 kali 2 kali 10. Ya, ini kan ukurannya dia nih. Karena individu pertama ya, oke. 2 baris 10 kolom ya, 10 poin. Ini bernilai 1, bernilai 2, bernilai 10. DBC D B C benar. Tetapi dia ada masalah di sini saat kita ulangi lagi. For I J, for J sama dengan 1 tuh berapa baris B? Itu 1 tuh B. Oke. Dimana M1 dan baris ke J semua kolom sama dengan M0 baris ke I nya kolom ke J nya semua sama.
Coba kita lihat salah di mana nih. Sebenarnya dia ada dapat nih. Ini datanya seperti ini, M1 nih dapatnya. M1 itu di sini nih, M1 ini dapat. Yang pertama dapat ya. Tetapi yang kedua, enggak, ini masih yang pertama ya. Yang pertama ini ya, ini M1, M1. Yang keduanya nggak dapat ya. Coba tes ini apa? 2 kali 2 loh. Jum individu. Kenapa yang kedua nggak dapat ya? Ada dia. Arraynya kita salah ini. Misalnya ada yang salah yang nggak ketahuan nih. M1-nya udah dapat ya. Ini juga udah dapat. Tetapi saat naik lagi yang kedua, M0-nya coba kita lepas. Ah, dia banyak ya. Nggak terubah kedua dimensi. Oh, ini M-nya di luar kayaknya sih. Ini M-nya di luar ini seperti. Karena kalau di dalam dia jadi 0 lagi, reset lagi dia. Juga ya. 86 ya. J, J itu satu. J itu 1. Oh, salah di sini. Di sini salah ya. Oke, sorry, di sini ada kesalahannya nih. J-nya berulang lagi dari 1 J-nya. J-nya berulang lagi. Kalau begini bisa nih. Nggak mau juga ya. Sorry, ini agak, kalau gitu kita jabarin lagi dong sampai K ini. Sampai K ini. Sampai K ini. J, K. Ate udah mandi belum, Dek? Tanyain Bude dulu, Dek. Udah, Bude. Ate jangan lupa. Loh, over dia. Kalau gini, salah di mananya dia? Salah di sini dia. I, J, K, B, C. Ate juga ikut batok toh. Baris kolom. J-nya naik. K, M0. Kenapa? I. Oh, I-nya ini yang masalah ya. I-nya selalu 1 dia nih berarti. Sorry, ini salah tadi. Karena dia tadi dari tadi dapatnya nilai 1 ini ya kan. Oke, karena dia narik data, dia bernilai 1 tetap. Oke, di sini ada kesalahannya. Nah, baru dapat ya. Nah, ini jadi 2 dimensi dia. Yang tadinya modelnya bingung kayak gini bacanya ya kan. Atau setidaknya misalnya kita baca kayak gini pun masih bingung ya.
dirubah lagi menjadi 2D supaya kita paham, ya, supaya kita paham cara bacanya. Nah, kembali lagi susunannya. Ini sama dengan yang awal-awal tadi. Ini dia nih. Terus saya clear dulu. Mouse-nya hilang. Kita ya, dia udah kembali lagi sih, 2D lagi nih. 18.8, 13.0, ya, 15.4, 14, ya kan? Terakhirnya 0, 13.17, 14, yang kedua udah kembali lagi. Ya, yang tadinya dia 3 dimensi kita tarik menjadi 2 dimensi lagi. Ya, nanti dari sini baru kita bisa mainkan crossover. Ya, di sini data udah jadi 2 dimensi di sini. Ya, tadi display tadi di sini. Ya. Nah, barulah kita mainkan crossover-nya di sini. Ya. Oke, teori crossover adalah, ya, tadi kita udah tentukan di awal-awal itu probability crossover. Udah dibaca ya? Kita buat prop C misalkan 0,15 misalkan ya. Biasanya sih kecil ya. Probability itu kecil ya. Terus saya bikin 0,20 deh. Jadi gini, kita buat suatu bilangan random, kalau dia kurang dari prop C, misalkan dapat random sekian. Gede ya, karena dia lebih dari 0,2. Nah, ini misalkan ini ya, dapat nih. Misalnya saat di sini kita generate random. Ternyata dia lebih rendah dari probability. Maka tukeran dia, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Oke, kita bikin nilai random. Langsung aja. Atau RC sama dengan random. Bila RC nilainya kurang dari prop C, ya, maka ini baru. Nah, tetapi ini kita scan lagi, looping lagi ya. Kita baca data M1 tadi kan. Kita baca data M1 dulu nih. M1 tadi B ya, sebanyak B ya, baris kolom ya. Oke. Dia nyeken nih for apa nih? Jangan I ya, karena dia masih di dalam I. For J aja, tapi sama dengan 1 to kolom END 1 sampai kolom. Ya, kolomnya ada berapa nih kan? Kolomnya ada berapa nih? Kalau RC kurang dari prop ini, maka kita buat aja di sini data M1 baris ke, ini kan baris ya. Ini mudah ya kalau cuma 2 kendaraan. Kalau dia 3 atau 4 atau 5, ya kan? Itu yang agak bingung tuh. Ya, misalnya kayak gini nih. Kita dalam suatu individu, misalkan ya, ada susunan data seperti ini. Ya, saya mau ada 4 kendaraan. Kita dapatlah bentuk seperti ini. 4 kendaraan. Kalau 4 mungkin masih bisa ya, artinya sepasang. Ini N sama N plus 1-nya diubah. Tapi kalau dia ganjil, beberapa teori sih ada yang bilang ya ganjil yang terakhir diabaikan. Ya. Yang terakhir diabaikan, nggak usah di crossover. Karena dia tidak ada pasangannya. Ya, ada juga beberapa teori dia ditukar dengan random salah satu ini. Ini ke sini. Ya, seperti itu. Ya, kebayang ya. Oke, ini mudah kasusnya kenapa? Karena masih dua nih.
Nah, sekarang kita coba buat dinamis ya. For J ya, for J 1 ke C. Berarti berarti baris mestinya nih. Kita buat dinamis. Kita tes dulu aja deh kalau 2 ya. Oke, J ini tadi menunjukkan kolom ya, kolom. Ini K aja deh supaya dapat kolom. Ini data ke, misalkan data ke N sama dengan 1. Maka ini N, kita kasih data atau data gen 1. Gen 1 sama dengan ya. Ini gen 2 sama dengan ya, gen 1 sama dengan apa, gen 2 sama dengan apa. Ya, sebentar. Oke, sorry. Gen 1 itu misalkan ini ya 13 ya. Gen 2 misalkan 10 ya. Oke. Kalau dia kurang dari probability, maka ditukar dia nih. Ditukar. Kita bikin temporary, penampungan sementara adalah G1. Lalu ini berarti N plus 1 ya. Oke. Kita isi ulang. M1 N, K berisi G2, gen kedua ya. M1 N plus 1, K berisi data temporary. Nah, begitu prosesnya. Kenapa harus pakai temporary? Ya sebenarnya kita memindahkan gelas, ada 2 gelas penuh air nih. Kita mau tukar isinya, nggak bisa. Kita butuh gelas ketiga ya untuk menampung dulu ya. G1 tampung dulu. Ya, maka kita bisa apa namanya? menukar posisi. Oke, jadi kalau random pertama kurang dari probability crossover, maka tukeran. Di sini random lagi nih, di sini. Di sini random lagi, di sini random lagi, di sini random lagi dan seterusnya. Ya, dia random terus dan seterusnya. Kebayang ya? Itu crossover. Ini kasus kalau cuma 2 ya, tapi kalau kan kita nanti ada banyak tuh. Tidak hanya dua kendaraan, kan 2 kendaraan. Kalau 3 atau 4 atau 5 atau 17 kendaraan, gimana supaya dia dinamis? Nah, di situ nilai tantangannya. Ya. Kalau ini kan dia N plus 1 kan, N berikutnya gitu. Oke. Kalau kayak gitu gimana ya logikanya ya? Logikanya kita latihan dulu for loopnya. Kalau looping 2 gimana ya? Kita tes ya. Kita buat latihan for looping lebih dari 2. For misalkan M sama dengan 1 to 100 to 2 ya, display M. Apakah dia kelipatan 2? Salah ya. 100 salah, kebalik ya. 1 2 baru 100. Mungkin begini modelnya. Iya, kelipatan 2 ya. 87 88 89 gue. Berarti kita bikin for loop. Jadi gini. Kalau dia ada 3 ya. Kita bagi 2 berarti ya. Kita bagi 2 nih. Misalkan dia ada 4 kendaraan. Kalau dia ada 4 kendaraan, berarti kan dibagi 2 ya. Oke. Kalau dia ada 5 kendaraan dibagi 2 kan dapatnya kita flurkan aja.
pembulatan ke bawah. Berarti dia hanya 2 iterasi. Nah ya betul. Dibagi 2 berarti kuncinya. Kuncinya dibagi 2. Oke. For J sama dengan 1 tuh 2 tuh apa? Banyak 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 loop lah BL bahasanya ya. Kita buat banyak loop dulu. Banyak loop adalah tadi jumlah baris ya. Jumlah baris ya. Bentar. Oke. Sorry lagi ada tamu. BL sama dengan tadi banyak apa tadi banyak ini ya. M1 ini kan menunjuk B ya, B itu ya. BL sama dengan B dibagi 2. Kita floor bulatkan. Jadi kalau ada 17 ya, berarti dia iterasi sebanyak 17 dibagi 2. Ya, sebenarnya 8 kali dia. Karena yang terakhir sama dia diabaikan. Oke. Floor B. Oke. J ya ini ya J. Maka di sini bukan N ya, tetapi J berarti. Atau bisa juga N sama dengan J. Bisa juga. Ya. J plus 1. Karena ini kelipatan 2. Ya, 2 kali dia. Oke, dapatlah M1. Kita display coba di sini. Kita buat pesan dulu. Untuk str crossover. Nilai crossovernya adalah crossover ke berapa ini? Crossover ke K. Kita kasih num2 str daripada menilai randomnya. Ini saya taruh di sini aja. Dia menukar dari ini informasi aja ya, dari angka berapa G1 ketuker dengan G2. Nah, nanti jadilah hasil akhirnya itu M1 nya ini. Nah, dapatlah kita M1 nya. Disep M1. Duh, ini memang nggak ada yang mengalami ini nih. Tak ada yang mengalami crossover. 3 17 sama nih ya. Ini nggak ada yang mengalami crossover kalau ini. Probability-nya coba prop C-nya. Kenapa RC dapat dari mana RC ini? RC-nya dari random ya. Oh, dia sekali randomnya pantesan ya. RC-nya di sini. Karena kan dia setiap jengkal dia akan merandom. Nah, ini dia baru ketahuan RC-nya. Oke, ini setelah roulette well ya. Saudara dapat ini. Ini di video yang terbaik. 1 dan 2 masih sama. Oke, di sini pada data cross yang kedua, yang ini 14,2 ditukar. Kenapa? Karena randomnya ini kurang dari 0,20 tadi ya. Tukar nih 14 tukar sama 2. Jadi 2 14. Nah, ini crossover-nya nih.
sama saat dia 4 nih, 15 12 tukeran nih. Ya. Sama posisi yang ketiga 6 16 9 6 ini ya. 14 ya. Oke. Yang bawah juga sama. Ini dari roulette wheel. Dia dapatlah ada 3 lagi juga sama yang di crossover di sini. Ditukar posisi. Kebayang ya? Halo? Halo? Kebayang, Mas. Oke, agak panjang sih tadi yang lama tadi logika mengkonversi dari 3D menjadi 2D. Jadi kalau nggak kita ilustrasikan begini, simulasi crossovernya bingung nanti, ya kan? Karena tadi kalau bacanya seperti ini, ya bacanya seperti ini, bingung kita. Jadi mau nggak mau lebih mudah kalau kita ubah ke 2D dulu. Ya, tadi kesalahannya di sini kenapa? Karena dia kan udah ngebaca data ya. Oke, jadi selalu satu ini udah pasti selalu satu ini. Kenapa? Karena bukan yang ini pasti satu karena ini pasti hasilnya satu ini. Ini udah memecah dia di sini. Kemudian ilustrasi tadi udah jelas. Nah, kita masuk ke mutasi sekalian ya. Mutasi itu ya. Jadi ngitung fitnessnya nanti setelah mutasi dapat ngitung fitness lagi. Ya. Mana yang terbaik disimpan di elitisme. Kebayang ya? Elitisme dapat balikin lagi ke awal, ke roulette wheel lagi. Muter terus sebanyak looping. Oke, sekarang kita belajar mutasi ya. Mutasi itu pertukaran gen antar apa ya? Dalam satu apa nih? Dalam satu baris ya, dalam satu Satu kendaraan. baris. Ya. Mm-mm. Kalau mutasi itu kebalikan dari cross ya. Kalau crossover itu dia rendah, kalau mutasi itu tinggi. Nggak tahu saya kenapa diputer-puter gitu ya. Padahal sama aja sih sebenarnya. 0,885 lah, bisa lebih rendah dia. Ya nanti cari referensi ya, cari referensi ya. Mutasi itu berapa sih idealnya? Nah, ini berapa idealnya? Ya. Prop M. Tadi kita udah dapat di sini ya posisi crossover. Sekarang kita masuk ke mutasi. Kalau sorry, ini hasil mutasi ya. Ini belum kita simpan ke dalam crossover. Kita simpan dulu aja ke dalam CR. Kalau gitu M1 ini sebenarnya di sini aja M1 ini. Ya. Nah, M1 kan variabel lokal aja nih kita tes lagi. Ya, masih sama ya. Kalau dia variabel lokal sebenarnya. Nah, ini nggak ada yang crossover nih, karena emang random ya, randomnya berubah-ubah. Oke. Mutasi yang didapat M ini ya, ini kita tampung ke dalam CR. CR ke I, semua baris, semua kolom. Loh, kenapa semua baris, semua kolom? Karena MI itu dua dimensi dia, 2 kali 10 tuh. CR ke I itu ini dia, individu. Jadi 3 dimensi lagi dia. Kita tampung aja dia ke dalam ini ya. Sebelum kita ke mutasi, kita simpan dulu dia. Oke, sekarang kita masuk ke mutasi. Berarti kita gabung aja dia di sini. Cross CR sama mutasi. Kenapa? Karena dia satu paket ya, sekalian gitu loh ya. Sekalian kita udah jadi 2 dimensi, langsung mutasi. Takutnya nanti kalau dia digabung ke dalam CR ini jadi 3 dimensi lagi, susah ngitungnya. Dipecah lagi nanti. Jadi selama dia udah jadi 2 dimensi langsung aja kita proses ya. Oke. Di sini kita masuk. Tadi kan pertama udah 2D dia. Nah, sekarang baru kita buat di sini crossover.
Sudah masuk ke mutasi. Oke. Mutasi ya, berarti kita kembali ke data M1 lagi ya. Masing-masing berarti ya. Tunggu sebentar. Masalahnya CR ini kalau ada 3 apakah bisa sama dengan M1 ya? Ini masalah gini, ini kan kalau dia genap dibagi 2, kalau dia ganjil yang terakhir nggak kesimpan ke dalam CR ini, yang terakhir nggak kesimpan ke dalam CR. Kalau gitu untuk jaga-jaga ya, data terakhir kita simpan aja. CR ke B, misalkan B itu adalah ganjil, CR ketiga, semua kolom semua baris adalah M1. M1 itu kan data terakhir udah pasti ini. Udah pasti M1 data terakhir bukan ya? Iya, dia udah pasti data terakhir ini M1 ini. Jadi walaupun dia ganjil, dia nyimpen data yang terakhir sebanyak M1 ini data yang terakhir ya senilai M1. Nanti kan CR-nya berubah-ubah nih, CR1 isinya apa, CR2 isinya apa gitu. Wah, ini harus ekstra nih ya. Aduh, luar biasa nih. Sebenarnya bisa juga ya kita bikin logika ya. Kalau dia ganjil, maka CR terakhirnya adalah sisa daripada data ini, yang ini tadi nih. Ini misalnya ini nggak ada pasangannya nih misalkan nih. Ya ada 3 gitu kan. Ya maka kromosom terakhir adalah ya yang terakhir gitu kan. Ini kan sepasang ini. Sepasang nih. Kalau ada 3 kendaraan gitu kan. Kalau ada 3 kendaraan, iya, yang baris ketiganya adalah data M1 yang terakhir. M1 itu tunggu sebentar, ini agak-agak bingung nih, agak-agak ya artinya kebayang ya kalau dia 2 dimensi aman lah ya, udah selesai nih. Kalau dia apa namanya, kalau dia genep, jumlah kendaraannya genap, kalau ya kan. Tapi kalau jumlah kendaraannya ganjil, yang ketiga nggak keproses oke lah, tetapi kan harus dibalikin lagi ke semulanya lagi. J itu N ya, M1 1 2. Oh, ini 2 dimensi ya, 2 dimensi. M1. Oh enggak, rekan-rekan, aman ya, udah aman nih, sorry ini aman nih, saya salah pengertian tadi. Karena M1 di sini ini 3 dimensi tetap ya. Yang berubah kan hanya 1 dan 2-nya saja, yang ketiganya tetap. Misalkan dia ada 3 gini, yang di crossover kan 1 dan 2 saja. Yang ketiga tetap. Ya. Artinya nggak ada masalah yang ketiga ini masih sisa gini. Ya. Karena kan diproseskan ini, 1 2 ini, yang ketiga tetap. Kalau dia ada 5 nggak ada masalah juga. Kenapa? Karena kan yang diproses dia 1 2 3 4 ini sisa. Sisa nggak diapa-apain. Mestinya tetap nih, karena dia ngambil M1 langsung. Oke. Kita buktikan saja coba kalau dia misalkan 3 kendaraan. Apakah CR-nya masih 3 nilainya? Jumlah kendaraannya 3. Tuh, dia masih tetap 3 ya. Tapi dia nggak berubah emang, 1 18 10 6 ini nggak berubah, dia tetap ya. Tapi kalau yang ini berubah nih. Kalau yang ini dia berubah.
Ini yang ke 10 aja, 10 tuker 0 ya, tukeran ya, 0 10 yang bawah tetap. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, aman ya, nggak ada masalah ya. Nah, tadi saya takutnya ini yang keproses, ini hilang, ternyata tetap ya. Oke, kita lanjut ke mutasi. Wah, luar biasa juga ini ya, luar biasa ini. Mutasi itu kita mau tuker ya, ini ke sini, ini ke sini, ini semuanya ya. Kalau ada 3 ya tiga-tiganya berarti. Berarti ada 3 ini. M1 itu ada 3 ya. 3 tadi udah didapat di sini. Berarti B sama C ya. B sama C itu berapa baris, C-nya berapa kolom ya. Kita baris dan kolom kita pakai. Nah, kita ambil aja ini. 1 to B ya. Karena tadi ada 3 baris ya. M1 itu ada 3 baris tadi ya. M1 itu ada 3 baris ini dia nih. Setelah crossover. Ya. Di satu individu oke. Loh kok disebut satu individu? Karena di proses ini kita kembalikan ke 2 dimensi, dianggap sebagai satu individu lagi. Tapi dia tetap nanti looping, ya kan? Looping di sini sebanyak jumlah individu keduanya dan seterusnya. Baris kolom. Jadi gimana nih? Jadi kita tukar itu di kolomnya ya. Oke, ini kita copy lagi. Oh, if-nya aja sekalian. Berarti randomnya ada 2 ya. Aduh, randomnya ada 3 ini. Randomnya ada 3 rekan-rekan. Gimana ya? Neranginnya gini. Kan dia mau ditukar ya. Misalkan di deret ini nih. Deret yang atas nih. Pertama dalam hal mutasi ya, itu kita random mutasi misalkan 0,98, sedangkan prop mutasi tadi 0,85. Ya, artinya kan ini lebih ya. Jika dia lebih maka dia proses ini, angka ini akan mengalami mutasi. Jadi kita harus buat random lagi nih. Dia saat dia di sini nih, dia ditukar dengan angka berapa? Ditukar dengan digit keberapa dia? Di antara 1 sampai 10 ini. Misalnya dapat random 5 misalkan ya. Yaudah, maka 15 ini ditukar dengan data kelima. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia nih. Ini 15, ini 9. Jadi kita mencari 2 bilangan random 0 sampai 1 dan random antara 0 sampai banyaknya poin. Bayang ya. Terus yang di sini nih misalkan nih, saat dia geser ke 4, randomnya 0,8 kecil. Oh, enggak, abaikan. Ya, terus geser lagi sampai dapat random lagi nih, misalkan dapat nilai randomnya 0,89. Tukar nih data ini nih. Tukar dengan data yang keberapa? Dengan misalkan ya random lagi di sini. Tukar data yang kelima, misalnya dapat random 5 lagi. Ya udah tukar ini. Ini tukar dengan data yang kelima, tukar posisi. 19-nya di sini. 15-nya di sini. Dan seterusnya. Begitu prosesnya. Oke, berarti kita cari random ya. Random ya. Random. Ranpem 1. 1 ya. Kalau ranpem 10, aduh banyak. Oh, ranpem 10,1 ya. Nah, begini dia berubah-ubah nih. Perintahnya begini, ranpem sekian. Oke, kita bikin random
random mutasi. Kita dapat posisi 10 ini jangan 10 ya, tapi C. Karena kan kadang kolomnya ada berapa gitu kan. P, oke. Nah, sekarang kita posisikan. Oh, jangan P, berarti N aja langsung. N. Berarti data M1 yang pertama itu adalah K, ya kan? Ini adalah data yang ke N. Salah, baris ya, ini J ya. J, K. Ini J, N berarti. J kan baris ya, J itu barisnya. Kan tadi ini baris. Nah, ini kan baris, ya kan kolom. M1 baris, J-nya sama baris pertama, kedua atau ketiga, kolom ya sama N. Ini harus luar biasa ya pengetahuan matriksnya ya, array-nya ya. Kalau nggak gitu waduh, tergerus nih. Sehingga dapatlah kita G1 G2 sama temporary dapat ya. Kita simpan lagi ke tempat yang sama. Jadi eh ini mah nggak usah pakai tem ya. Oke. Maka M1 data J, K isinya G2, M1 J, N isinya G1. Nah, tukerannya begitu ya. Ini RM prop M. Ini RM. Dapat random sekian. Dari apa nih? Dari K, J, K dari M, MJK misalkan ya, M12 ya, ditukar ke tuh tuh apa? Ditukar ke titik N. Ya. Nah, gini. Dari M12 ke M17 dan seterusnya. Nah, baru kita simpan lagi ke dalam mutasi. Dapat M yang baru, dapat MT adalah M1. Hasil mutasi. Wah, seru nih, seru. Dapatlah kita mutasinya. Nah, ini dia. Mutasinya banyak ya. Mutasi semua ya. Kalau RM kurang dari, pantesan ya. Kalau RM lebih dari, ya. Kurang dari mah mutasi semua. Nah, oke. Ini individu pertama tadi, ya. Atau dari awal lah ya. Kita review. Ini individu pertama, individu kedua. Oke, individu pertama itu 73114. Oke, di roulette wheel ternyata pemenangnya individu satu semua, maka ini dan ini sama pasti. 11, 19, 11, 10 ya. Substitusi 1, substitusi 1, 7, 3, 1, 14. Loh, oh ini belum ketukar ya, roulette wheel-nya belum ini. Kok nggak dicek kemarin? Substitusi ya, harusnya dia ketukar ya. Ternyata ini masih individu aslinya nih, 11, 19.
11, 19. Ini saya dulu mau manasin mobil, akhirnya tekor nih Bu, gimana Bu? 11, 19. 11, 19. Iya, nggak bisa starter. Waduh, berarti lewat nih roulette wheel-nya, harusnya ketuker ini. Ya, harusnya dia hilang dengan Nggak tahu sih tekor ini. replace ya. Nggak itu, gas. Roulette wheel-nya kok lewat tadi? Padahal sudah diisi RW ya. Oh, kita ngambilnya itu ini fitness I-nya harusnya RW yang diambil ya. Fitness I-nya kita ganti. Ya, harusnya bukan fitness itu tapi RW karena sudah ditampung ke dalam roulette wheel. Kita ulangin lagi. Kita lihat satu kedua sama kalau pas ini mah. Ya. Kalau ini apa nih? Satu kedua, kalau satu kedua masih bertahan dia ya. Sama kuat. Kalau ini satu-satu, maka dua-duanya jadi 9-19 harusnya nih. Tuh sama ya. Oke, udah benar sekarang. Cara variabel tadi ya. Oke, sekarang mutasi nih. Ini hasil crossover nih tadi nih. Crossover nih ya, di cross ya. Kan ini aslinya di crossover jadilah ini. Ya. Mutasinya ternyata tidak ada yang mengalami mutasi nih di iterasi pertama nih, di individu pertama. Ya, mungkin karena randomnya dapatnya kecil-kecil. Nah, kalau di sini ada random nih, randomnya ternyata gede-gede nih, ada yang gede nih, ya. Maka tukeran dia dari 13 ke 17. Nih ya, dari 13 14 14 ke 15 tukeran dia 13 ke 17 9 19 14 41. Ini masih sama ini. Oh, ini nih bawahnya, aduh. Nih ya, pertama dari ini mah crossover ya. 13 ke 17 14 ke 7. Nah, tukeran dia. 7-nya di sini, 14-nya di sini. Terus dari 22 ke 25. Nih ya, 22 ke 25. 11 0. Nih ya. 22 13 11. Kok 0 dia? Apa nih kok beda nih? Kok ada 0 di sini? Dua dua ke 25. 13 11. 11-nya benar, tapi kok jadi 0 di sini? 13-nya ngawur ini ke sini. Enggak, sebenarnya sih dia mungkin random lagi nih, kegeser lagi. Awalnya udah kegeser kemana, terus 24 ketukar 27. Ya, 24 mana tadi? 24-nya 2 ke 27. Iya, duanya pindah ke samping sini. Nah, dia geser dua kali ya ternyata ya. Di baris 2 ini dia mengalami dua kali mutasi. Oh, 3 kali mutasi malah nih. Ya, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Kebayang ya? Halo? Bayang, Mas.